fenomena parakan ini memang ya apa ya, bisa seperti yang di awal tadi, ini cuma yang tersebar kalau menurut saya, dan yang tidak tersebar lebih banyak lagi. Tapi ini tetap jadi fenomena yang sangat menyayat hati ya, walaupun saya memang sudah terbiasa disayat, tapi lagi-lagi saya tersayat dengan fenomena ini gitu. Nah, saya tadi mencoba menganalisis gitu kan, dan akhirnya saya menemukan satu kegelisahan yang memang kayaknya ini kegelisahan saya gitu, bukan dibuat-buat. Nah, kalau saya coba analisis, di sini ada empat empat hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial atau persahabatannya, dan sosial media termasuk di sini. Pokoknya kehidupan sosial, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, termasuk medianya yang dipakai. Yang ketiga, memang faktor internal si manusianya itu sendiri. Nah, saya pengen bahas yang pertama, orang tua dulu ya. Nah, bagi orang tua yang sudah mempunyai basic yang bagus, pendidikan formal maupun non formal yang bagus, ini bakal terminimalisir masalah-masalah yang kayak gini. Itu bagi orang tua yang sudah punya pendidikan, punya hati yang kuat, pendidikan formal maupun non formal yang bagus gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, terutama untuk teman-teman remaja nih ya, teman-teman remaja yang saat ini mungkin nonton, ya jadi webinar. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton ya, pasti ada nih yang bilang kayak gini nih ya, ya memang seperti itulah anak yang tidak mendapatkan didikan orang tua. Hei, tidak seperti itu dong. Karena di zaman sekarang ini, orang tua itu kan tidak sama rata dari segi pendidikan, latar belakang ekonomi gitu kan, terus kemampuan mendidik anak gitu kan. Nah, kita pengen menggarisbawahi kepada orang tua yang kurang, misal kurang. Nah, buat teman-teman yang nonton, kita tidak bisa menyalahkan orang tua, karena posisinya orang tua sekarang sudah seperti itu gitu tuh. Sudah ya memang kalau beda dengan orang tua yang lain, ya sudah takdirnya seperti itu, kita tidak bisa tarik mundur gitu kan. Sudah seperti itu, jadi ya kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Kalau menurut saya seperti itu yang pertama, poin orang tua ya. Nah, yang poin kedua yang bisa poin yang kedua itu guru. Nah, menurut saya guru di sini mempunyai peranan penting, tapi yang saya ambil kesimpulannya memang tidak semua guru itu niatnya mendidik, bahkan lebih banyaknya itu berkarir, mencari uang. Akhirnya pendidikan yang dia berikan pun tidak maksimal gitu. Yang tujuan pendidikan nasional kan untuk mencerdaskan, yang pertama untuk agar siswa berakhlak mulia, mempunyai kecerdasan dan keterampilan. Cuman kebanyakan guru hanya poin mencerdaskan, bahkan itu pun tidak maksimal gitu. Ya, kalau kalian masuk, alhamdulillah, nggak masuk pun ya saya mudah ngajar gitu. Banyak sekali bukan fenomena ya, banyak sekali statement-statement di luaran itu seperti itu guru. Ya yang penting udah ngajar, tidak memaksimalkan semua lininya gitu. Ya kalau memang mau jadi guru, ya jadilah guru yang benar-benar yang guru itu seperti apa, bukan jadi guru yang mencari uang di sekolahan. Itu guru ya. Yang ketiga poinnya itu tentang kehidupan sosial, baik yang nyata
maupun yang tidak nyata. Ini akan berkaitan langsung dengan yang keempatnya, yaitu pribadi orangnya itu sendiri ya. Saya mencoba menganalisis dan akhirnya saya menemukan satu pokok permasalahan, atau menurut saya ini ya, kembali lagi ini menurut saya ya, menurut teman-teman yang nonton atau menurut Nenden Jutana Rahmat bisa beda, tapi menurut saya pribadi, sesuai pengalaman saya pribadi, ada satu faktor utama yang membuat ini semua terjadi, berhubungan dengan pribadi, dengan kehidupan sosial. Yaitu apa? Yaitu yang sebenarnya yang pengen saya bahas di tema yang sudah saya list, yaitu tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini seperti sederhana, tapi bagi saya yang sudah yang sudah beranjak dewasa, ini jadi kayak gila, tujuan hidup ini benar-benar jadi pembahasan penting sebenarnya. Sebenarnya ini familiar waktu zaman SMP, zaman SMA gitu kan. Cuman saya yakin kebanyakan teman-teman remaja itu tidak menyelami, tidak menjadikan satu tema tujuan hidup ini menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena dia merasa, ya namanya tujuan hidup mah kebanyakan gitu nih, ngalir aja gitu kan. Atau enggak ya, kalau orang-orang yang tanda kutip orang punya, biasanya ya selalu lah orang tua mah gampang lulus SMA bisa kuliah, bisa kerja, gampang orang tuanya PNS bisa jadi orang dalam, banyak orang dalam, jadi kayak ya udahlah gampang gitu kan. Yang akhirnya dia menjadi bias dengan tujuan hidupnya, merasa ya seolah-olah itu sesuatu hal yang sederhana, yang akhirnya dia mencari fokus lain, yaitu kesenangan dong. Kesenangan yang akhirnya justru banyak merugikan dia. Kalau untuk orang-orang yang memang tanda kutip ya, orang punya, orang tuanya jadi orang dalam di satu perusahaan yang ketika dia lulus bisa masuk. Cuman kamu yang memang udah orang tuanya petani, buruh pabrik gitu kan, nggak punya tujuan hidup lagi. Saya pengen ngomong, milikilah tujuan hidup. Tujuan hidup ini penting banget menurut saya, karena gini, bahkan sebenarnya pengen saya bahas di satu tema yang satu pembahasan yang memang di luar ini ya, cuman akhirnya nyambung ke sini karena orang-orang atau teman-teman yang akhirnya tidak punya tujuan hidup, ya akhirnya dia hidup dengan ya udah yang terjadi hari ini apa? Oh sekarang saya lagi suka sama perempuan, ya udah saya tembak. Oh sekarang lagi pacaran, ya udah saya harus melakukan apa gitu. Karena dia fokus sama yang lagi dilakuin aja. Sekarang ada tugas, ya udah saya isi. Sekarang dimarahin guru, ya udah saya diam. Saya punya PR, ya udah jain. Tapi dia tidak punya tujuan gitu tuh, tidak punya tujuan yang membuat dia, saya mengerjakan tugas ini karena saya punya tujuan ini, titik-titik. Ketika saya suka sama perempuan, saya tuh punya tujuan ini. Kira-kira relate enggak gitu? Ketika saya suka perempuan dan saya punya tujuan ini dan saya tembak, apakah itu akan mempengaruhi kesuksesan tujuan saya atau malah memperburuk? Harusnya bagi orang-orang yang punya tujuan, kalau memang merasa itu merugikan, ya kenapa diambil? Dan kalaupun mungkin dia bilang, iya ini sesuai dan mempengaruhi kesuksesan saya karena si dia itu dia orang kaya, dia bisa orang tuanya orang dalam satu perusahaan, bisa masukin saya ketika lulus gitu kan. Kalaupun itu bisa membantu gitu, ya gentle lah gitu, jangan pakai cara seperti itu. Dan kalaupun enggak gitu, karena suka aja, ya itu sudah akhirnya fenomena seperti ini
menjadi jelas bahwa memang teman-teman remaja kita tuh nggak punya tujuan dalam hidup, ataupun punya tapi bias aja gitu sama kehidupan yang sedang dijalani, tidak dijaga tujuan hidup itu, tidak dirawat, tidak dievaluasi gitu kan. Ya akhirnya orang yang tidak seperti orang dalam perjalanan tidak punya tujuan, kadang berhenti, kadang ya mudah terpikat dengan sesuatu fenomena yang terjadi sekarang karena tidak punya tujuan. Jadi 4 poin itu tadi yang jadi satu yang perlu digarisbawahi menurut saya di pembahasan kali ini.